Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Bencilah kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membenci kejahatan adalah salah satu ciri orang percaya. Kita sejatinya harus hidup mencintai Tuhan. Dan itu artinya kita harus membenci kejahatan. Kejahatan adalah produk yang diciptakan dunia. Dan bila kita terus tinggal di dalamnya, maka suatu saat nanti kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Dan sebenarnya ini sangat mengerikan. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau menyadari akan kenyataan ini. Ketidaksadaran banyak orang percaya yang tetap tinggal di dalam kejahatan karena selama ini mereka sudah terlanjur bergaul karib dengan kejahatan. Lalu bagaimana kita bisa membedah apa yang merupakan kejahatan di mata Tuhan? Sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu benar apa saja yang merupakan kejahatan di mata Tuhan. Salah satu contoh sederhana, jika selama ini kita lebih memilih untuk hidup mengikuti hawa nafsu dunia dengan segala keinginannya, maka sesungguhnya itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita telah menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi hidup mengikuti hawa nafsu dunia sesungguhnya sama dengan kita tidak setia kepada Allah. Dan orang yang tidak setia kepada Allah, sejatinya ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Itu juga artinya ia lebih memilih untuk hidup dalam kejahatan. Keadaan seperti ini sangat mengerikan. Sebab pada akhirnya orang-orang yang terlanjur memilih untuk tetap hidup dalam kejahatan akan dibuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh karena itu, saat ini kita harus mengambil keputusan. Apakah kita tetap berada dalam kejahatan atau kita ingin membenci kejahatan? Membenci kejahatan sama dengan kita memilih berada di pihak Allah. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita di dalam Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mencintai Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi kalau kita berkata bahwa kita orang percaya, kita mencintai Tuhan, kita anak Tuhan, maka mulai saat ini bencilah kejahatan
Jangan hidup lagi di dalam kejahatan. Ingatlah, Tuhan memelihara dengan sempurna setiap orang yang hidupnya takut akan Dia dan membenci kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini sangat penting bagi kita untuk mencintai Tuhan dan membenci kejahatan. Mengasihi Tuhan berarti menghormati dan memuliakannya dengan mengikuti prinsip-prinsipnya dalam hidup kita. Sementara kebencian terhadap kejahatan menegaskan sikap kita bahwa kita akan menolak segala bentuk dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam hidup sehari-hari, mungkin kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Namun, jika hidup kita terus diarahkan oleh iman dan kasih kepada Tuhan, maka kita selalu akan memilih jalan yang benar dan menghindari jalan kejahatan. Oleh karena itu, mari kita terus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan mempelajari prinsip-prinsipnya, sehingga kita dapat menjadi saksi hidup bagi kasih dan kebenarannya. Oleh karena itu, marilah kita hidup menjauhkan diri dari segala kejahatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami masih boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami membenci segala macam dosa dan kejahatan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi bekal, kekuatan, dan terang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.